Banyak orang menutup tahun ini dengan target, tetapi Tuhan mengundang kita menutupnya dengan ingat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, coba saya ajak kita semua untuk berhenti sejenak. Kita menarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan. Sekarang, perhatikan waktu kita hari ini. Kita belum benar-benar masuk di tahun yang baru, tetapi kita juga sudah hampir meninggalkan tahun yang lama. Kita sedang berdiri di ambang batas. Maksudnya ialah di mana di satu sisi tahun yang kita jalani dengan segala ceritanya, di sisi lain tahun baru yang masih kosong, misterius, dan belum kita ketahui isinya. Saya ingin bertanya kepada kita saudara-saudara, dan kita bisa menjawab di dalam hati kita. Perasaan apa yang paling kuat muncul bagi kita menjelang akhir tahun ini? Apakah rasa syukur karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kita? Atau justru rasa lelah karena tahun ini terasa berat kita lalui? Mungkin ada yang tersenyum, tetapi ada juga yang menyimpan luka di dalam hati. Ada yang berhasil, tetapi juga ada yang kehilangan. Akhir tahun ini memang unik. Bagi sebagian orang ini waktunya untuk berpesta, untuk mengadakan canda tawa yang riang, di mana langit malam dipenuhi dengan bunga-bunga api. Tetapi bagi yang lain, akhir tahun justru membuka kembali memori yang menyedihkan. Kegagalan, kehilangan orang terkasih, penyakit yang mungkin belum sembuh, usaha yang jatuh, doa-doa yang belum terjawab. Lalu muncul pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Bagaimana seharusnya orang percaya berdiri di ambang tahun yang baru? Apakah dengan cemas, dengan daftar target yang panjang, atau dengan iman yang mengakar? Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 105 ayat 1 hingga ayat 6 bukanlah sibuk untuk meramal tentang masa depan. Mazmur ini berkata tahun depan akan begini atau dengan begitu, tetapi justru mengajar kita bagaimana cara melangkah ke masa depan dengan benar. Saudara-saudara terkasih, mengingat Allah, bersyukur, dan mencari Dia adalah langkah konkret bagi kita untuk menapaki masa depan yang benar. Mazmur 105 adalah mazmur historis. Mazmur yang mengajak umat Allah mengingat kembali karya Tuhan dalam sejarah. Menariknya mazmur ini hampir sama dengan 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 hingga 22. Yang dinyanyikan ketika tabut perjanjian dibawa kembali ke Yerusalem. Artinya apa? Mazmur ini bukan sekedar doa-doa pribadi, tetapi nyanyian iman secara komunal dinyanyikan bersama-sama oleh umat Allah. Secara teologis, kata ingat dalam bahasa Ibrani adalah zakar. Ini bukan sekedar mengingat di memori pikiran semata, tetapi mengingat di mana menuntut untuk menghasilkan ketaatan, kesadaran identitas, dan respon iman. Bangsa Israel berkali-kali jatuh bukan karena mereka bodoh, tetapi karena satu hal, yaitu mereka lupa. Dan hari ini di akhir tahun ini, Mazmur seperti cermin bagi kita. Mazmur 105 adalah mazmur untuk umat yang hidup di masa-masa transisi. Dan bukankah itu persis posisi kita hari ini? Saudara-saudara terkasih, iman selalu dimulai dengan rasa syukur dan kesaksian atas karya Tuhan. Itu yang kita lihat di ayat yang pertama dan ayat kedua teks firman Tuhan kita, di mana berkata,
Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan ini tidak berkata, bersyukurlah kalau hidupmu baik, bersyukurlah kalau semua rencanamu berhasil, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Syukur dalam Alkitab bukan reaksi terhadap keadaan, melainkan pengakuan tentang siapa Allah. Karena itu Paulus juga mengatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan pemazmur juga berkata di Mazmur 107 ayat 2, biarlah orang-orang yang ditebus Tuhan mengatakan demikian. Artinya apa? Syukur tidak berhenti di hati saja. Syukur perlu diucapkan. Syukur perlu diceritakan, disaksikan. Akhir tahun bukan hanya waktu untuk menghitung kegagalan, tetapi juga waktu untuk mengingat kesetiaan Tuhan dan sekaligus menceritakan bagi diri kita, bahkan bagi orang lain. Sukacita sejati lahir akan dari hati yang selalu mencari Tuhan. Itu kemudian yang kita lihat di ayat 3 dan ayat 4 firman Tuhan kita, di mana berkata, biarkanlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Perhatikan sekali lagi firman Tuhan kita. Tidak mengatakan bagi kita bersukacitalah orang yang hidupnya lancar, tetapi orang yang senantiasa mencari Tuhan. Ini teologi yang sangat mendalam. Sukacita Kristen tidak bergantung pada hasil, tetapi adalah pada relasi emosi yang senantiasa erat dengan Tuhan. Tuhan berjanji, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Di Yeremia 29 ayat 13. Yesus sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Tertulis di Matius 6 ayat 33. Menjelang tahun baru kita sering sibuk dengan resolusi, target keuangan, karir, kesehatan. Semua itu tidak salah. Tetapi firman Tuhan ini juga mengajak kita jangan sampai target rohani dan spiritualitas kita tertinggal. Saudara-saudara terkasih, mengingat karya Allah itu akan membangun energi positif bagi diri kita, di mana kita akan melangkah di tahun 2026 yang akan kita terima. Di ayat 5 dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Dosa besar Israel berulang-ulang adalah selalu lupa akan karya Allah. Di mana ada lupa akan yang terjadi di Mesir, di mana ada lupa tentang padang gurun, di mana ada lupa tentang pemberian mana, di mana ada lupa tentang laut yang terbelah. Karena itu Musa berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan atas kehendak Tuhan. Di Ulangan pasal 8 ayat. Dan di tengah ratapan Yeremia juga berkata, kesetiaan Tuhan tak berkesudahan. Ratapan 3 ayat 23. Artinya mengingat karya Tuhan di masa lalu adalah pondasi iman untuk masa depan. Allah yang sama, tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Saudara-saudara terkasih, identitas umat Allah tidak lepas pada perjanjiannya. Mazmur ini ditutup dengan mengingat identitas bangsa Israel. Hai anak cucu Abraham, orang pilihannya. Israel bukan bangsa biasa. Mereka adalah umat perjanjian. Dan dalam Kristus firman Tuhan berkata kepada kita, kamulah bangsa yang terpilih. Di 1 Petrus 2 ayat 9. Menjelang tahun baru ini, Tuhan bukan hanya bertanya kepada kita, apa rencanamu? Tetapi, siapa engkau di hadapanku? Terakhir saudara-saudara, mengingat teks ini, saya menjadi teringat dengan drama Cina yang sedang viral-viralnya, di mana ada pola yang hampir selalu sama di setiap serialnya, di mana ada tokoh utama yang selalu dikhianati, dijatuhkan, bahkan kehilangan segalanya. Tetapi titik baliknya hanya satu. Ia mengingat siapa dirinya, asal-usulnya, gurunya,
dan janji yang senantiasa ia pegang. Saat ia ingat, ia tidak hancur. Saat ia ingat, ia tidak hidup dalam dendam. Saat dia mengingat, ia bangkit dengan arah yang benar. Tanpa ingatan, ia tersesat. Dengan ingatan, ia menemukan masa depan. Begitu jugalah iman kita. Kita bisa saja jatuh, kita bisa saja gagal, kita bisa saja hancur. Tetapi selama kita mengingat siapa Allah kita, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Maka setidaknya ada 3 aktivitas yang harus kita lakukan untuk mengakhiri tahun 2025 ini dan menyambut tahun 2026. Yang pertama, mari kita luangkan waktu untuk mengingat karya Tuhan dalam hidup kita. Jadikan segala sesuatu yang kita dapatkan dengan rasa syukur sebagai kesaksian hidup kita. Dan yang ketiga, masuklah ke tahun baru ini dengan fokus untuk mencari Tuhan. Jangan pernah menyalahkan keadaan yang terjadi bagimu. Maka ke depan kamu akan bangkit bersama Tuhan. Orang beriman tidak melangkah ke masa depan dengan kata lupa, melainkan dengan ingatan akan kesetiaan Allah. Mari kita tutup tahun ini, saudara-saudaraku, bukan hanya dengan menutup kalender saja, tetapi dengan hati yang terbuka untuk memuliakan Tuhan. Allah yang setia kemarin adalah Allah yang sama hari ini dan akan tetap setia di tahun yang akan datang. Kristus memenangkan kita. Amin.